Publik dikejutkan lagi dengan kasus kekerasan seksual. Seorang guru di pesantren tega memperkosa 12 santriwati hingga melahirkan 8 bayi. Apa hukuman yang pantas untuk guru yang diketahui bernama Heri Wirawan itu? Untuk membahas rajam. Hukumannya dalam syariat Islam rajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk subscribernya Islamic 7 Daily TV. Ya begini hidup di akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, ini kalau dari lihat tampilannya, ini kayaknya Facebook nih ya. Dia bekerja di Yayasan Manarul Huda. Oke, pasca sarjana Uninus. Belajar manajemen di Universitas Islam Nusantara. Islam Nusantara. Profil Heri Wirawan, si guru ngaji cabul. Lulusan Universitas Islam Nusantara. Oke. Nah, ini dari akunnya Aisyah Az-Zahra Twitter ya. Oke. Ini kayaknya instastory nih dari Anis Rifai Rosyid. Maaf emak-emak di luar topik. Dia-nya kayak gini lagi. Mau meluruskan berita karena emang pesantren ini dekat rumah aku, jaraknya berhalangan 3 rumah, jelas banget malahan. Karena ada kayak 9 loh. Karena aku di atas pesantren ini di bawah. Oh, jadi letak geografisnya itu pesantrennya kelihatan karena mungkin jalannya nurun gitu ya, atau nurun. Pesantren ini pahamnya Syiah. Jadi pesantrennya pahamnya Syiah. Makanya sudah kejadian dari tahun 2016. Karena memang ajaran nikah mut'ah. Oh ya, jadi ini orang tinggalnya itu di lokasi dekat sama lokasi kejadian yang dikatakan pesantren itu. Dan dia tahu bahwa ajarannya memang Syiah, dan Syiah memang terkenal dengan nikah mut'ahnya. Makanya si santriwatinya nggak ada yang berani speak up atau minta tolong sama warga. Si santri udah didoktrin. Maksudnya para santri gitu kali ya. Para santri udah didoktrin dengan ajaran Syiah. Nikah mut'ah mungkin ya. Makanya bisa sampai ada yang melahirkan 2 kali. Wow. Dan warga pun nggak ada yang curiga karena emang adem-adem aja. Bahkan di pesantren itu ada 1 kamar tempat praktek nikah mut'ah. Wow. Jadi buat kalian yang nggak tahu nikah mut'ah itu nikah kontrak. Iya, prosesnya sama. Ada wali, ada mahar, ada pokoknya sama lah seperti kita. Tetapi bukan kelebihan. Perbedaannya itu ada rentang waktu. Pernikahannya ada rentang waktu gitu loh. Ya, tergantung kesepakatan. Bisa setahun, 3 bulan, 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Bahkan aneh pernah dengar ada yang bisa hitungan jam gitu. Well, kayak apa ya? Bagian berapa? Short time. Mau jadi maksudnya 3,5 itu udah sama kamar. Hitungan jam. Allahu Akbar. Masya Allah. Kunci kamarnya pun pakai kode S, gurunya itu. Kode S. Maksudnya S itu Syiah atau apa? Kenapa bisa ketahuan? Karena ada 1 santri baru yang nggak bisa nerima ajaran begitu, makanya dia speak up ke keluarganya. Ya orang kalau normal mah nggak bakal nerima lah. Mana mau kawin di kontrak dengan bilangan waktu tertentu gitu, bahkan hitungan jam. Jadi ada santri baru yang ini ajaran nggak masuk di akal nih. Oke, kira dia melaporkan ke keluarganya.
Dan nggak ada satupun anak-anak komplek di sini yang ngaji di situ karena memang agak tertutup gitu. Oke, karena memang sifat pesantrennya tertutup. Maaf ya cerita panjang gini sebagai pelajaran buat kita nyari pesantren kudu hati-hati. Plus jangan samakan semua pesantren error begini. Oke, setiap orang tua tolong perhatikan ini. Yang mau menyantrenkan anaknya, mau memondokkan anaknya ke pesantren, cari tahu dulu lah ya pesantrennya. Ini pembinanya siapa, terus ustadz-ustadznya bagaimana, lulusan mana aja, terus output dari pesantren itu seperti apa, atau tanya guru-guru kita, ya tanya guru-guru kita. Makanya ya minimal kita punya 1 atau 2 guru lah gitu, ya supaya kita tahu apa jalan kehidupan kita mau dibawa kemana nih, mau dibawa kemana. Dan yang pasti jangan samakan pesantren error dengan pesantren yang bisa mencetak generasi robani ya. Oke, nah ini ya, oh ini rumahnya nih, ini pesantrennya. Lalu apa? Oh gini ya pesantrennya. Lalu ini rumah yang tinggal di situ ya. Nah pesantrennya yang itu katanya. Asli awalnya aku ikutan gemes, kan itu para santri tiap hari pada keluar jajan dari pesantren, tapi kenapa mereka nggak ada satupun yang minta tolong keluarga atau kabur lah? Kalau udah kuat, tapi ini mah adem-adem, udah nggak kuat kali maksudnya. Ya mungkin yang ya namanya didoktrin ya, namanya didoktrin, di brainwash gitu, bahwa nikah mut'ah itu bagian dari agama Islam. Ya, jadi mungkin mereka adem-adem karena mereka meyakini bahwa itu adalah ajaran agama Islam. Padahal Islam nggak pernah mengajarkan mut'ah. Ya. Pas tahu mereka menganut paham Syiah dan merupakan cabang pesantren Syiah terbesar di Bandung. Oh my god. Oh jadi ini cabang pesantren Syiah terbesar di Bandung. Ini menurut orang yang tinggal di situ dari instastory yang kita udah tampilkan tadi ya. Aku pun langsung ngeh sama ajaran nikah mut'ah mereka, dan si santri pun mau nggak mau manut aja ajaran mereka. Makanya bisa terjadi dari rentang waktu 2016 sampai 2020. Oh, 5 tahun baru kebongkar. Alright. Nah ini dari Twitternya Az-Zahra, mungkin bisa jadi apa ya, masukan bagi kita ya, masukan bagi kita. Ini perbedaan agama Islam dan Syiah. Oke, ini disarikan dari sumber buku panduan MUI ya, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Bukunya seperti apa? Ini dia bukunya. Oke. Diterbitkan di tahun 2013. Penerbitnya Majelis Ulama Indonesia. Pengarangnya Majelis Tim Penulis MUI Indonesia, ya MUI Pusat ya. Abstraksi. Tugas menyampaikan keselamatan akidah umat Islam, menyelamatkan akidah umat Islam dari akidah Syiah. Tugas menjaga keselamatan akidah umat Islam di Indonesia secara kelembagaan. Secara kelembagaan berarti secara hukum ya, berada di tangan Majelis Ulama Indonesia MUI. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah yang belakangan muncul lagi ke permukaan dalam skala nasional. Catat, dalam skala nasional Republik Indonesia. Di antara isi buku ini adalah tentang sejarah Syiah, penyimpangan Syiah, ya, penyimpangan dari akidah Syiah atau ajaran Syiah, terus pergerakan Syiah di Indonesia, lalu sikap MUI, tentang paham Syiah. MUI tidak menyatat tentang ajaran tentang mazhab Syiah, tapi MUI mencatat bahwa tentang faham Syiah. Artinya faham ini adalah teologi ya, yang diimani, yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Dilengkapi fatwa dan pernyataan ulama Indonesia tentang hakikat bahayanya Syiah. Ini MUI loh ya, bukan aneh-aneh tinggal baca doang. Oke, MUI.
Alright, sekarang kita baca penyimpangannya. Ini perbedaan agama Islam dan Syiah. Tentang rukun Islam. Kalau ajaran Islam, syahadatnya ada 5. Syiah juga ada 5. Yang pertama syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Itu udah lumrah kita lakukan. Kalau Syiah, sholat, puasa, zakat, haji, wilayah atau loyalitas kepemimpinan umat Islam. Oke, beda ya. Rukun iman. Iman itu sesuatu yang kita yakini. Oke, sesuatu yang kita yakini, kita itikadkan menjadi akidah kita bahwa iman kepada Allah, malaikat, kitab, ya, rasul, hari akhir dan qadar. Kalau Syiah, tauhid, nubuwah, imamah, al-adi, al-ma'ad. Itu. Ya, oke. Nanti rujuk aja kepada bukunya MUI. Lalu kemudian syahadatnya Syiah beda dengan syahadatnya kita, ya, orang-orang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, syahadatnya seperti ini nih. المجلس البركة في هذا لتلقينه شهادة الإسلام وحدانية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى Kita perhatikan ya syahadatnya ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد. Nah, di sini ada tambahan bahwa harus bersaksi bahwa Amirul Mukminin Waliullah sallallahu wasallam alaihi wa ashhadu anna Fatimah az-Zahra wa abna'aha al-ma'sumin. Jadi syahadat kepada Allah, kepada Rasul, kepada Ali, kepada Fatimah. Jadi anaknya Ali itu semua maksum dan anak-anaknya Ali itu sebagai hujjah Allah. Hujjatullah salawatullahi alaihi ajma'in. Ashhadu anna Aba Bakr wa Umar. Ashhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah fi an-nar. Beda kan? Syahadat kepada Allah, kepada Rasul, kepada Ali, kepada Fatimah. Dan yang terakhir, 5 syahadatnya harus melaknat Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Mereka semua di neraka. Ini syahadat Syiah. Beda kan? Beda. Beda bebek sama kuda, beda. Allahu Akbar. Lalu kemudian masalah imam. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kita sebagai Sunni, ya, percaya kepada imam-imam bukan sebuah rukun, sebuah yang harus wajib kita imani. Tapi kalau Syiah percaya kepada imam 12, ya, termasuk rukun iman, gitu ya. Termasuk rukun iman. Khulafah Rasyidin adalah khulafah yang atau pemimpin yang sah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu yang sah. Tetapi untuk Syiah, Khulafa Rasyidin selain Sayyidina Ali karamullahu wajhahu itu tidak sah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman ini enggak sah. Yang sah cuma Ali doang. Maksum. Khalifah imam tidak maksum kalau kita Sunni. Kalau Syiah
Imam yang 12 maksum. Maksum itu terbebas dari dosa, nggak bakal berbuat salah. Nah itu maksum. Kalau kita cuma satu, yang maksum itu cuma Nabi Muhammad SAW. Selebihnya makhluk tidak ada yang maksum. Semua melakukan kesalahan. Baik itu Abu Bakar, baik itu Umar, baik itu Utsman, Ali, semua pernah melakukan kesalahan. Kalau Muhammad SAW melakukan kesalahan, Allah turunkan ayat. Allah mengajarkan Nabi Muhammad agar tidak melakukan kesalahan. Demikian, dan sudah dihapus dosanya yang terlalu sampai yang akan datang. Kalau manusia yang lain tetap dosanya, kalau dia nggak istighfar, kalau dia nggak mohon ampun, tetap akan dihisap dosa-dosanya. Kalau Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, semua dosanya dihapus. Lalu kemudian sahabat, ya, kalau kita dilarang untuk mencaci sahabat, bahkan kalau kita menghina atau menilai sahabat, amalan kita aja nggak bakal mampu tuh untuk nyamai para sahabat, amalan sahabat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau kita, ya Allah, sedekah satu gunung Uhud, Masya Allah, kita sedekah satu gunung Uhud yang gitu gede, emas tuh, ada emas segede gunung Uhud, kita sedekahin, nggak bakal nyamain amalannya para sahabat. Nah kalau Syiah mencaci para sahabat, tadi syahadatnya juga luar biasa kan. Syahadat yang kelima bunyinya bahwa Abu Bakar, Umar dan Aisyah semua ada di neraka. Ane kasih tahu contoh ulama Syiah mengkafirkan istri Nabi Muhammad SAW. وعدوة أهل البيت سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق 7 سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. Gimana, emosi nggak? Emosi nggak? Ya Allah, penghulu neraka itu Aisyah, penghulu wanita yang ada di neraka itu Aisyah dan Abu Bakar, dan Allah melaknat keduanya, Aisyah dan bapaknya. Dengerin lagi nih. Ini uridu an uthbita anna Aisyah bint Abi Bakr al-yawm fi an-nar bal hiya fi qa'r jahannam. أن عائشة اليوم والآن في هذه الساعة هي في جهنم. كان عائشة اليوم في النار تأكل الجيف. Ummul Mukminin yang Allah menjodohkan wanita ini kepada Nabi. Makanya turunlah ayat untuk Aisyah itu, kalau cewek yang baik itu nggak bakal Allah jodohkan sama cowok yang jelek, yang baik untuk yang baik. Masa Nabi dijodohkan sama pelacur? Nggak mungkin lah. Ya, cowok yang baik, apalagi sekelas Muhammad SAW Nabi kita, nggak mungkin dijodohkan sama pelacur. Makanya ayat ini turun untuk menerangkan bahwa Aisyah itu adalah wanita baik, wanita mulia dari seorang ayah yang mulia, yang kata Rasulullah SAW, kalau imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ditimbang sama semua manusia yang ada di muka bumi yang pernah hidup, nggak bakal menyamai keimanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah ini Aisyah disangkakan pelacur, difitnah sebagai wanita murahan, makanya ayat turun bahwa menerangkan bahwa Aisyah ini orang mulia, wanita mulia, maka dijodohkan dengan yang mulia. Ya, ini menjelaskan untuk kita bahwa kalau kita mau mendapatkan seorang hafiz, ya pantas sendiri kita juga lah. Ya. Kalau kita mau mendapatkan yang baik, ya cari kebaikan untuk diri kita, sehingga Allah jodohkan kita kepada orang yang baik. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Dan ini Yasir Al-Habib ini ulama Syiah nih. Oke, kita lanjut ya. Al-Quran masih orisinal kalau kita, ya. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran adalah Allah mencetak para hafizah, mulai dari usia yang dari 7 tahun udah hafal Quran. Ya, Masya Allah. Ya.
sudah Allah hafalkan, baik itu yang laki-laki, yang ikhwan maupun yang akhwat. Umur belia, masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran. Itu cara Allah untuk menjaga. Masya Allah. Cara Allah untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Tetapi kalau Syiah mengatakan bahwa Quran yang ada, yang kita pegang sekarang ini itu adalah Quran yang sudah dirubah, yang sudah berkurang. Kita lihat perkataan ulama tentang Quran mana ya. Nah ini syekh dari Syiah, ya, dari kelompok Syiah. Apa pendapat mereka tentang Al-Quran? المجلسي من تحريف القرآن مولانا أن العلامة المجلسي في البحار هل أن العلامة مؤمن بتحريف القرآن أو ليس مؤمن بتحريف القرآن؟ هل مؤمن بأن القرآن متغير أو ليس مؤمن بالقرآن متغير؟ أعزائي في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. إيش قد عندنا احنا؟ 6,000. يعني إيش قد من القرآن بأيدينا؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه يعني كانت القرآن 3 أجزاء باقي. Jadi Quran yang ada pada kita ini hanya sepertiga menurut versinya Syiah. Yang asli itu Quran Fatimiyah yang nanti akan turun dibawa oleh Imam ke-12. Lanjut. Lalu kemudian hadis. Hadis itu kita pakai ada 6. Bahkan ada yang 9 juga. Ya, tapi yang 6 ini yang sering dipakai, yakni Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Tapi kalau orang-orang Syiah cuma ada 4 gitu. Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yadunuhu, Al-Faqih, Al-Tahdzib. Nah, poin ke-11, surga dan neraka. Surga dan neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan neraka pasti sebaliknya, orang yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah dan juga Rasulullah SAW. Tetapi kalau Syiah, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mencintai Ali radhiyallahu an. Padahal kan perintahnya ati Allah wa ati Rasul, taat Allah dan taat Rasul. Selesai. Mayati Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sudah taat kepada Allah gitu. Nah ini yang taat kepada Ali masuk surga, yang memusuhinya masuk neraka. Dan yang ke-12 ar-raj'ah. Kalau di kita di Ahlussunnah wal Jamaah atau di Sunni, bahwa kita ini tidak ada akidah ar-raj'ah. Tapi kalau di Syiah itu ada, karena ar-raj'ah itu kembalinya imam yang ke-12. Ya, jadi berkeyakinan atau berakidah atau beriman kepada imam yang 12 itu adalah hal yang wajib, bagian dari akidah mereka. Yang terakhir adalah Imam Mahdi. Nah, kalau kita Imam Mahdi itu adalah sosok yang membawa keadilan di akhir zaman nanti gitu. Di akhir zaman sebelum kiamat, Imam Mahdi ini kita berkeyakinan, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu berkeyakinan bahwa Imam Mahdi akan hadir nanti dan membawa kedamaian seperti zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Imam Mahdi versinya Syiah itu Imam Mahdi kelak akan membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Fatimah, serta Ahlul Bait yang lainnya. Selanjutnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut akan disiksa oleh Imam Mahdi. Jadi keyakinan Syiah Rafidhah atau Imamiyah ini bahwa nanti Rasulullah akan dibangkitkan oleh Imam Mahdi. Lalu kemudian Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi, dibangkitkan. Lalu berserta pada keturunannya dibangkitkan, dan Imam Mahdi juga membangkitkan Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan mereka disiksa di hadapan Rasulullah SAW. Seperti itu. Ini versinya buku yang telah ditulis oleh MUI ya. Ini akidah. Jadi wajib bagi kita untuk mengetahui secara detail. Ya, kita punya
ulama yang terkumpul dalam satu wadah lembaga resmi di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Kita rujuk aja kepada buku ini gitu ya, buku yang diterbitkan oleh MUI. Well, sahabat Islamic 7 Daily yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita sepertinya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, karena memang fitnah akhir zaman luar biasa. Jadi yuk sama-sama kita belajar tentang agama kita sendiri. Kalau untuk masalah furu, perbedaan fikih, itu kita bisa toleransi. Wajib bagi kita untuk bertoleransi di atas perbedaan pendapat untuk urusan furu atau cabang-cabang fikih, ya. Dan wajib bersatu di atas akidah. Kalau sudah akidahnya berbeda, keimanannya berbeda, maka kita harus jaga, kawal akidah anak-anak kita, keluarga kita dari akidah-akidah yang sesat, gitu ya. Kalau untuk masalah fikih, sekali lagi kita harus lentur. Kita harus utamakan ukhuwah Islamiyah. Wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Stay close with Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ani Abu Sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri pantang hina Karbala. Terang-terangan guys. Udah terang-terangan banget ya Syiah. Baca tuh. Zoom tah tulisannya zoom.